Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, salam sehat dan salam bahagia. Inspirasi pagi hari ini saya berikan judul Semua Baik. Dan ayat firman Tuhan saya ambil di dalam Filipi 4 ayat 6-8 yang berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu pasti pernah mendengar lagu Semua Baik. Di balik lagu ini Bapak Ibu ada sebuah kisah cerita yang sangat menginspirasi dari pengarangnya atau pencipta lagunya. Saya berpikir Bapak Ibu awalnya bahwa pencipta lagu ini adalah orang yang sangat diberkati oleh Tuhan dan kehidupannya dalam kondisi yang baik-baik saja. Seperti judul lagunya Semua Baik dan lirik lagunya juga baik Bapak Ibu. Namun dugaan saya salah. Tidak seperti yang saya bayangkan. Kisah kehidupan dari pencipta lagu ini cukup sangat menyedihkan. Mengapa saya katakan sangat menyedihkan Bapak Ibu? Pencipta lagu ini adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan dan dia juga all out di dalam melayani Tuhan. Namun dia mempunyai kelainan jantung dan satu-satunya anaknya pun cacat Bapak Ibu, tunarungu. Dan dia dipanggil Tuhan di dalam usia yang relatif masih muda. Bahkan lagunya baru booming setelah beberapa tahun dia meninggal. Lagunya memang sudah diterjemahkan dalam beberapa bahasa dan dinyanyikan karena saking boomingnya Bapak Ibu. Pertanyaannya pagi hari ini, bagaimana dengan kita? Jika kita mengalami banyak masalah di dalam hidup kita mengalami kisah hidup seperti pencipta lagu ini. Apakah kita masih bisa bernyanyi? Semua baik. Semua baik, apakah yang kau perbuat di dalam hidupku? Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Bapak Ibu, lirik lagu ini begitu menguatkan bagi setiap pendengarnya Bapak Ibu. Sama halnya Bapak Ibu seperti pencipta lagu ini. Meski hidupnya tidak berjalan dengan baik, namun dia tidak pernah goyah untuk berharap kepada Tuhan dan tetap setia melayani Tuhan sampai akhir. Sama seperti Paulus Bapak Ibu, ketika dia mengalami banyak masalah di dalam melayani Tuhan, dia bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, jangan pernah berpikir kita menjadi orang Kristen, hidup kita diberkati oleh Tuhan selalu, dan kita terbebas daripada masalah. Bapak Ibu, itu adalah sebuah pemikiran yang naif, Bapak Ibu. Di masa pandemi ini, baik orang Kristen maupun bukan orang Kristen, saya yakin sebagian besar pasti mengalami masalah di dalam keuangan, pendidikan anak, kesehatan, kehilangan orang-orang yang dicintai, bisnis dan pekerjaan. Bagi saya pribadi, Bapak Ibu, di masa pandemi ini saya terus berjuang supaya perusahaan saya bisa survive di saat seperti hari-hari ini bahan baku naik begitu tinggi sedangkan daya belinya turun Bapak Ibu. Dalam pendidikan anak saya juga cukup menyesal ketika memindahkan anak saya ke SMA yang baru Bapak Ibu. Tahu akan terjadi pandemi, saya akan membiarkan anak saya tetap sekolah di sekolah yang lama Bapak Ibu. Di pandemi yang sekarang ini anak saya juga bersosialisasi dengan teman-teman yang baru yang relatif sangat kurang. Karena pertemuan tatap muka pun akan baru terjadi bulan ini. 1 bulan 1 kali dan itu pun hanya 3 jam. Secara kebebasan saya pun juga kehilangan kebebasan Bapak Ibu. Setiap kali saya pergi kerja pulang saya harus keramas. Rambut saya juga semakin rontok Bapak Ibu. Namun saya tetap bisa berkata, Tuhan itu baik dan semuanya baik Bapak Ibu. Bagaimana dengan engkau? Apakah engkau masih bisa berkata, semua baik dan Tuhan itu teramat baik. Hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.